Selamat pagi teman-teman. Mari kita sediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 21. Teman-teman, di pasal ini kembali diceritakan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan istrinya Izabel. Pada bagian ini diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Nabot memiliki kebun anggur. Nah, Raja Ahab mengingini kebun anggur tersebut. Padahal Ahab adalah raja, dia punya semuanya. Tapi dia masih menginginkan kebun anggur Nabot. Karena kebun anggur itu tidak diberikan oleh Nabot, raja menjadi kesal. Dia tidak mau makan dan tidak mau minum. Ketika hal ini diketahui oleh istrinya itu Izabel, dia mulai merencanakan yang jahat terhadap Nabot. Ia memfitnah Nabot. Ia membuat cerita yang tidak benar tentang Nabot. Dia menuduh Nabot mengutuk raja dan juga Allah. Padahal Nabot sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Nah, di ayat 11-13 dikatakan begini. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Izabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Jadi waktu itu ketika ada orang yang mengutuk Allah dan raja, maka dia akan dihukum mati, dilempar dengan batu. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu terhadap Nabot. Karena Izabel menuduh Nabot telah mengutuk Allah. Nah teman-teman, hanya karena keinginannya Ahab tidak terpenuhi membuat Ahab dan istri melakukan yang jahat terhadap Nabot. Mereka membunuh Nabot. Nah, perbuatan mereka itu menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan mereka. Bukan hanya pada pasal ini, tapi kalau kita lihat pada pasal-pasal sebelumnya, banyak sekali perbuatan jahat yang mereka lakukan. Hal tersebut menyakiti hati Allah. Padahal Ahab telah dipercayai, telah diangkat menjadi raja atas Israel. Tetapi Ahab masih melakukan yang tidak benar. Teman-teman, mari kita melihat diri kita. Masih adakah perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan? Kalau kita masih suka melawan orang tua, malas baca Alkitab, berbohong, ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk memberikan kita hati yang mau berubah, mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyakiti hatinya. Karena dia sudah mengasihi kita, maka kita juga harus menunjukkan bahwa kasih kita kepada dia dengan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.